Matius 2. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu berkata, oh ye. Baik, kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ayat 1 dan 2 dulu, baru nanti kita lompat ayat 9 sampai 11. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam ruang itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu, hari ini semua dunia sedang mempersiapkan, bahkan sudah mempersiapkan untuk menyambut, merayakan hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Dan saya melihat juga Bapak Ibu jemaat sudah mulai mengeluarkan pohon Natal, ya, dan berbagai aksesorisnya, dan mulai membeli pernak-pernik Natal di dalam rumahnya. Dan kemarin saya berkunjung ke rumah jemaat, juga sedang mau memasang perhiasan Natal. Lalu saya berkunjung lagi, salah satu anak Tuhan juga sedang banyak pesanan kue Natal, saudara. Ya, dan saya lihat juga ada jemaat kemarin yang beli pohon Natal online-an. Semua menyambut Natal dengan berbagai macam hal. Bahkan ada gereja-gereja yang dimana anak-anaknya disuruh ngumpulin kado, ya, disuruh ngumpulin kado nanti taruh di pohon, di bawah pohon Natal. Nah, kita sudah ada, saudara ya. Teman isinya belum tahu, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, banyak orang menyambut Natal ini, menyambut kelahiran Yesus dengan berbagai macam hal. Yang penting adalah sikap hati mereka, saudara. Yang terpenting adalah hati kita menyambutnya itu bagaimana? Sukacita, gembira, sedih. Saudara, kita sedang mau bergembira menyambut Natal, sudah ada berita dan pengumuman aturan PPKM tanggal 24 sampai tanggal 2. Tapi itu tidak boleh mengurangi kita di dalam kita menyambut Natal, lalu gara-gara PPKM lalu kita mengurangi sukacita kita. Tidak perlu, saudara. Ya, tidak perlu, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kisah orang Majus ini akan menginspirasi kita di dalam menyambut kelahiran Tuhan, dalam menyambut Natal ini, Bapak Ibu. Nah, kita perlu belajar dari orang Majus. Orang Majus ini orang yang pintar, orang Majus ini orang yang intelek, orang yang berpendidikan, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia mau datang dari negeri timur. Banyak penafsir katanya ini dari negeri Cina, pokoknya dari Asia katanya. Ya, tafsirannya banyak hal. Saya nggak butuh dari mana dia. Yang saya mau pelajari adalah sikap hati para orang-orang Majus itu, Bapak Ibu, di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Nah, orang Majus ini mendengar ada raja yang baru itu lahir di dunia ini. Dan yang menuntun mereka adalah apa, saudara? Bintang. Bapak Ibu, orang pintar semestinya tidak percaya dengan hal-hal begitu, saudara ya. Tapi ini orang pintar, orang hebat, dia percaya dengan pergerakan bintang yang mungkin kalau zaman sekarang, oh nek padang bulan kudu ini, tapi kadang orang tidak percaya ya, kalau orang pintar, itu tahayul dan sebagainya. Tapi ini Bapak Ibu Saudara, orang Majus ini luar biasa sekali. Nah, saudara, saya katakan tadi, saya garis latar belakang tadi, bahwa hari-hari ini orang semua menyambut Natal. Ya, teman-teman saya di Manado itu mulai hari ini, mulai tanggal 1 Desember, itu sudah berpesta. Mereka sudah mulai pesta nanti sampai akhir Januari. Mereka luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mencoba untuk
membawa budaya-budaya yang baik ini dalam kehidupan kita. Di minggu yang pertama, saudara, di tanggal berapa, kita sudah dekor ini semua, saudara. Paling tidak sudah jadi 50%. Ya, sudah seperti ini, suasananya Natal. Ya, tinggal hanya ini nggak ada biasanya ada bunyinya selama hari Natal yang ting tong gitu ya, tapi tidak ada ya, nggak apa-apa. Tapi sudah ada kelap-kelip pohon Natal, saudara. Ya, nah ini menandakan kita pun GPDI Tenaga Kasih ikut mempersiapkan diri untuk menyambut Dia seperti orang Majus. Mari kita akan belajar orang Majus menyambut Yesus dengan sikap hati yang sangat luar biasa. Ini yang perlu kita tiru di dalam kita mempersiapkan perayaan Natal kita. Nah, yang pertama, Bapak Ibu Saudara, apa sikap hati yang dimiliki oleh orang Majus dan yang perlu kita teladani dan kita tiru, Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang Majus punya sikap hati yang percaya. Dia punya kepercayaan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Bahwa akan lahir seorang raja di atas segala raja. Saudara, yang membawa orang Majus sampai kepada Yesus itu adalah bintang. Saudara, orang sampai hari ini saja masih banyak yang tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan, Raja segala raja. Bahkan di Israel sendiri, Bapak Ibu, Israel di Timur Tengah itu pemeluk agama Kristen, pengikut Kristus hanya 10%. Di mana tempat Yesus dilahirkan itu hanya 10%. Di negara Yesus dilahirkan. Yang banyak adalah negara Yahudi, agama Yahudi. Yudaisme. Ibadahnya di sinagog, bukan di gereja. Tapi orang Majus ini menunjukkan bahwa dia percaya bahwa yang lahir itu adalah raja segala raja. Pertanyaannya sekarang buat Bapak Ibu. Apakah kita percaya kepada Yesus yang kita rayakan nanti tanggal 22 itu adalah raja di atas segala raja? Dia berkata bahwa raja damai itu datang. Ya, dia membawa damai ke dunia ini. Dia membawa pemulihan. Oleh sebab itu, miliki sikap yang tetap percaya bahwa yang kita rayakan itu adalah raja di atas segala raja. Dia yang akan memerintah hidup kita. Dia yang akan menolong kita. Kita harus percaya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yesus ketika dalam perjalanan pelayanannya setelah dia bangkit, dia berkata apa, saudara? Orang-orang walaupun tidak percaya, tidak melihat, kalau dia percaya sama Yesus, dia akan bersama-sama dengan Yesus di mana? Surga. Saudara, jangan jadi seperti Thomas dalam Alkitab yang perlu bukti dulu. Tangan Yesus harus dimasuki dengan jarinya Thomas. Kita bukan orang-orang yang punya tipe seperti itu. Tapi kita adalah orang-orang yang percaya dengan iman bahwa Yesus yang tidak kita lihat itu, dia lahir, kita rayakan setiap tanggal 25 itu. Dia adalah raja segala raja. Dia adalah Tuhan segala Tuhan. Dia adalah tabib segala tabib. Maka dari itu, ketika saudara didoakan di dalam nama Yesus, tugas saudara adalah percaya. Ketika saudara didoakan dalam nama Yesus, sakitnya sembuh. Yang kita sikapi adalah apa? Kenapa orang tidak sembuh? Karena tidak percaya. Saudara boleh gak percaya dengan saya sebagai manusia. Tapi saudara harus percaya kepada Tuhan yang saya sebut. Tuhan Yesus Kristus yang saya pakai untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara. Jadi miliki sikap hati yang terus percaya. Orang Majus, dia belum tahu apa-apa. Tapi di dalam perjalanannya, dia tetap percaya. Ketika dia ketemu dengan orang-orang di jalan, ketika dia ketemu dengan raja, ya, bahkan dikasih tahu, oh enggak ada. Tapi dia tetap percaya. Dan ketika dia melihat bintang, dia
hikmat Allah, dia mengikuti bintang itu. Dan pada akhirnya dia ketemu dengan siapa saudara? Raja yang baru lahir itu. Jadi yang pertama apa saudara? Percaya bahwa yang kita rayakan adalah siapa? Tuhan, dia Raja di atas segala Raja. Ya, tahun lalu kita temanya apa? Yesus Raja Damai. Nah, tahun ini kita agak berbeda temanya. Makanya serba hijau karena temanya adalah tetap bertumbuh di masa yang sulit. Artinya tetap percaya kepada Yesus walaupun dunia keadaan semakin sulit. Tetap hijau, tetap bertumbuh, tetap segar daunnya. Nah, ini kurang warna merah buahnya. Ya, matang buahnya. Yang kedua, Bapak Ibu, sikap orang Majus ketika menyambut kedatangan raja yang baru lahir itu. Ayat 11, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Garis bawahi kata kalimat sujud. Coba katakan sujud. Kalau orang sini sujud itu seperti apa? Tertelungkup ya. Sujud itu dengkulnya sampai ke bawah. Sujud. Nah, kandang di Timur Tengah, Bapak Ibu, itu kandangnya itu pintunya pendek-pendek. Karena Yesus lahir di kandang binatang. Orang mau masuk itu harus gerunduk gini. Sudah sampai di situ. Ini orang kaya, orang hebat, orang pintar loh saudara. Orang kaya ini, nanti kita lihat kenapa saya bilang dia orang kaya. Tapi dia belum tahu Yesus itu Tuhan po ora, tenan opo ora. Tapi dalam hatinya dia sudah berangkat dari rumah, sudah percaya bahwa yang lahir itu adalah Raja. Dia datang langsung sujud. Sikap hati yang harus dimiliki oleh kita adalah seperti orang Majus. Yaitu punya hati yang rendah. Yesus semakin besar, kita semakin kecil. Yesus semakin bertambah, kita semakin berkurang. Artinya, ketika kita sudah percaya dan berjumpa dengan Yesus, dan mungkin kita diperhadapkan dengan satu hal yang semestinya mungkin kita tidak harus lakukan. Yang namanya merendahkan diri atau rendah di hadapan Tuhan. Ketika sudah di hadapan Tuhan Bapak Ibu, segala pangkat, jabatan itu tanggalkan. Tapi merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di momen Natal ini, coba datang kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah aku semakin berkurang. Engkau semakin besar. Engkau semakin bertambah. Maka hidup kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Kehidupan yang luar biasa Bapak. Jadi yang kedua, miliki sikap hati yang rendah. Nanti apa maksudnya Pak Tim? Nanti saya jelaskan di belakang. Mungkin kita punya jabatan, kita punya uang. Ya. Tapi di hadapan Tuhan, kita ini harus merasa tidak punya apa-apa. Karena semua itu datangnya dari siapa? Dia. Rendahkan hatimu di momen Natal ini. Yuk, kita semua sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Meninggikan Dia. Memuliakan Dia. Coba lihat gembala-gembala di padang ketika mendengar raja yang baru itu datang. Mereka bernyanyi. Saudara, ayo miliki sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Di momen Natal ini kan akhir tahun.
Yuk kita review dari Januari sampai sekarang. Mungkin ada kesombongan yang ada dalam hidup saya. Minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kami mau rendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Jadi orang yang rendah hati. Dan biar Tuhan yang lebih besar. Aku semakin berkorang. Ya, ada lagunya ya. Dia harus makin bertambah. Guru-guru selama minggu apal gak lagu ini? Ya. Nah, kalau Pak Gideon apal. Ini dulu lagu ini sering dinyanyikan di lagu-lagu zaman dulu. Dia semakin bertambah, kita semakin berkurang. Akunya nomor 2, tapi Yesusnya nomor 1. Amin, saudara. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Sikap hati yang seperti apa ketika menyambut kedatangan Tuhan, orang Majus. Yang ketiga adalah punya sikap hati yang menyembah. Coba ayat 11 itu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud. Setelah sujud, apa yang dilakukan saudara? Setelah merendahkan diri, rendah di hadapan siapapun di situ, setelah dia sujud begini, rendahkan dia di hadapan Tuhan, di hadapan Raja yang baru lahir. Dia sujud, bentuk dia rendah di bayi saudara. Dia sedang tidak sujud di hadapan karena ada Maria dan orang-orang di situ. Tapi dia sujud karena bayi yang baru lahir itu adalah raja. Dia sujud dan menyembah. Nek coro ketopraan nyembah ke piye saudara? Coro ketopraan nyembah lah. Nek wis sujud gini terus nyembahnya gini, betul enggak saudara? Itu begini. Tapi orang zaman dulu nyembahnya enggak kayak orang Jogja begini, kayak orang Kulungkrat enggak. Dia menyembahnya begini tertelungkup, menyembah saudara. Begini saudara. Makanya saudara-saudara kita muslim, kalau dia menyembahkan sampai itu bentuk sujud, menyembah, merendahkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, miliki hati yang terus menyembah kepada Raja kita. Terus menyembah kepada Tuhan. Makanya dalam momen Natal ini, yuk tingkatkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Natal ini mengingatkan kepada kita untuk kembali kepada penyembahan yang benar. Orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara, sembah dia. Makanya lagu Natal pasti ada lagu ini. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mas, saya kasih masukan kepada WL, lagu ini harus dinyanyikan di setiap Natal. Karena menyambut kedatangannya dengan sikap hati yang rendah, lalu kita sujud dan memberi penyembahan kita kepada Tuhan. Amin saudara. Dan di bulan Desember ini mengingatkan kepada kita umat-umat Tuhan, seperti orang Majus, yuk yang selama ini penyembahannya berkurang, jam-jam doa kita kepada Tuhan berkurang, kembali untuk kita terus sujud menyembah kepada Tuhan. Sehingga tahun 2022 kita bersama dengan Dia di dalam penyembahan Dia. Dan hidup kita pasti akan mengalami persekutuan yang luar biasa. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang dimiliki sikap hati orang Majus itu? Masih di ayat 11 Bapak Ibu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun, coba yuk dibaca sama-sama ayat. Sudah ada di LCD? Ya, saya bisa lihat di sana. Ya. Yuk baca sama-sama. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Berarti dia orang kaya betul? Orang Majus bukan orang ngecek-ngecek. Bukan bocah tipis kata orang sini saudara. Dia orang yang sangat kaya. Intelek, pintar. Tapi dia mau sujud merendahkan hati. Dan mau menyembah. Dan yang keempat,
Ini yang bagian yang terakhir. Kenapa ini ditaruh di bagian yang terakhir? Karena orang Majus atau penulis Alkitab sedang menempatkan bahwa harta kekayaan itu adalah nomor sekian. Haleluya saudara. Yang terpenting adalah penyembahan kita, sikap hati kita kepada Tuhan. Nah, sikap hati yang paling akhir ini, yang sikap yang paling penting adalah, yaitu mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya huruf besar. Kepada siapa? Kepada siapa huruf besar? Kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Apa yang mereka buka dari kotak peti, dari hartanya itu? Karena di sini ditulis katakan, mereka pun membuka tempat harta. Tempat harta, berarti ketika mereka datang itu bawa peti, isinya harta kekayaan, saudara. Kalau zaman dulu dikatakan emas, jamrud. Apalagi, nama-nama ake itu saya lupa ya. Jadi mereka dibuka. Tapi yang diambil adalah yang termahal, yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Dikatakan mengeluarkan emas, kemenyan, dan mur. Kemenyan di sini bukan kemenyan yang di Temanggung dibuat udut itu di Kelembak Menyan, bukan saudara. Tapi menyan di sini ini wow, mahal sekali harganya Bapak Ibu. Yang pertama percaya, rendahkan hatimu, sembah Dia, tapi juga jangan lupa harta kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Saya sudah bicara sama jemaat 2 kali di mimbar ini. Natal tahun ini Natal intern, Natal sendiri. Tapi mari kita sambut Raja kita itu dengan luar biasa, katakan amin. Kalau dulu saudara dandan, macak, gelungan, sak parabola, jariannya diwiru sampai 10, itu buat siapa? Karena yang nonton banyak, karena tamunya banyak. Dandannya menor-menor tujuannya apa? Karena ingin tampil, saudara. Saya tegaskan kepada Bapak Ibu, besok baik pemuda, Bapak Ibu, anak-anak, semua yang akan tampil besok, berikan yang terbaik. Anda, Bapak Ibu, saudara semua dandan, cantik itu buat hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Beli baju bagus, baju mahal, murah, apapun yang saudara pakai, buat memuliakan Tuhan. Gak ada yang, Pak Timo lagi nyanyi kabeh sing nonton sapa? Saya percaya kursi-kursi yang kosong akan dipenuhi malaikat Tuhan. Jadi besok ketika saudara nyanyi, siji loro telu, jangan sampai gara-gara yang nonton cuman bapak-bapak, ibu-ibu terus gengsi. Alah saya nonton bojoku dhewe ya. Siji loro telu. Aduh, saudara, tapi coba beda. Wah, tamune akeh, ono Pak Camat, ono Pak Lurah. Siji loro telu. Saudara, jangan berbeda. Kita akan bernyanyi bersukacita. Ya. Dan jangan lupa urunan Natal. Pinterman ya Pak Timo ya, gitu ya. Jurusnya ke sana. Loh, saya bukan jurus ke situ. Apa yang Bapak Ibu sudah lakukan seperti orang Majus. Dan saya sudah melihat sebagai gembala. Bapak Ibu beberapa sudah mengambil bagian. Saya tanya kepada bendahara Natal, sudah ada bertambah. Dalam minggu ini bertambah 1 juta berapa? 500-an ya. Dalam minggu ini, setelah hari Minggu itu tambah lagi. Dan beberapa ada yang mempersembahkan korban-korban. Menyambut Natal ini, tidak hanya sikap hati yang diberikan, tidak hanya penyembahan yang diberikan, tapi jemaat saya melihat, sudah ada yang ambil bagian. Bapak Ibu, yuk yang belum ambil bagian, ambil bagian. Saya sedih sukacita kalau melihat hal ini.
ketika bilang ini buat Tuhan. Ketika ada jemaat bilang, Pak, ini saya. Pak, saya ini. Pak, saya sumbang ini. Pak, saya bantu ini. Saya hanya melihat ke sini. Menyambut Natal itu. Kadang-kadang berat, tetapi ketika kita sikap hati kita benar, kita pasti ketika kita menyembah Tuhan dan sadar bahwa kita sembah adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia pasti akan keluarkan hartanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan banyak hal, saudara. Saya bukan mau pamer, saudara. Tahun ini, saya persembahkan buat Tuhan. Tapi saya tidak mau bilang apa yang saya persembahkan. Tapi buat saya itu besar sekali dan saya nggak mampu. Tapi saya merasa karena itu yang terbaik buat Tuhan. Buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya beri. Dan begitu saya lihat jemaat yang lain mengikuti. Saudara, apa yang Anda mau berikan di Natal ini untuk Tuhan? Tidak hanya dibatasi oleh urunan Natal. Tapi sudah bisa lakukan sesuatu yang lebih. Mungkin sudah sedang mau berbagi kepada janda-janda, lakukan itu. Di momen Natal ini. Mungkin mau berbagi dengan tetangga-tetangga yang membutuhkan, lakukan itu. Itu dalam bentuk saudara menyambut Raja kita. Mungkin saudara lihat saudara seiman kita membutuhkan, bantu mereka. Itu jauh lebih baik. Di Natal ini lakukan sesuatu untuk Tuhan. Mungkin saudara tidak harus mempersembahkan emas, mur, kemenyan. Mur, emas, kemenyan ini adalah gambaran saja bahwa yang dibawa orang maju itu adalah yang terbaik. Tidak harus yang termahal. Ketika Bapak Ibu menyambut Yesus dengan hati yang rendah, hati yang percaya, sikap yang menyembah, lalu berikan yang terbaik harta kita kepada Tuhan. Melalui persembahan Natal, melalui aksi Natal, dan yang lain sebagainya. Saudara mungkin sedang merenungkan apa Tuhan yang aku harus berikan untuk Tuhan. Di sini ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Mereka yang sudah berjuang melayani Tuhan. Mereka layak menerima persembahan itu, saudara. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara bisa lihat gereja butuh apa? Lakukan sesuatu sebagai tanda saudara mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Saya percaya orang yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, dia tidak pernah mengalami kekurangan. Saya kemarin sharing dengan anak Tuhan, Pak Timo, orang kaya banyak, orang punya duit banyak, tapi yang mau belajar memberi, yang mau rela berkorban itu sedikit. Saudara, setelah saudara mendengar firman ini, yuk, ini momen yang tepat. Natal ini momen yang tepat untuk kita memberikan persembahan yang terbaik. Kemarin ada anak Tuhan yang ada pertemuan Natal hamba-hamba Tuhan gereja Sinode A. Lalu anak Tuhan ini dipakai Tuhan. Ya, si ketua Sinode ngenyang. Segini Ci, harganya segini Ci. Ngenyang. Enggak boleh ini. Tapi setelah orang itu pulang, Tuhan bicara,
berikan, free berikan. Ketika orang itu berkata, ya Tuhan. Sejak dia berkata, ya Tuhan. Tuhan gak mau berutang kok. Ditelepon orang. Buat yang terbaik. Saya semua yang bayar. Saudara, ketaatan itu penting sekali. Yesus sudah lahir di dunia ini. Dia ada di hati Bapak Ibu Saudara. Sambut dia di hatimu. Dengan sikap hati yang percaya bahwa dia ada dalam hidup kita, memberkati kita. Lalu, yuk kita merendahkan hati, menyembah, dan keluarkan dari kotak hartamu, kata firman Allah, dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amen. Saya nggak nyuruh berikan semua loh, tapi yang terbaik. Contoh, dalam satu dompet, ya kan? Ada satu dompet. Ada uang 300, ada 10 ribuan, ada 20 ribuan, ada 100 ribuan. Lalu kalau Tuhan minta yang terbaik, yang mana? Yang mau diberikan? Yang 10 ribu, 20 atau 100? Yang 100, yang merah. Tidak diambil semua atau saudara? Tidak. Tapi yang terbaik di satu dompetmu itu adalah yang merah. Gitu. Haleluya. Ya, kalau saya bilang, persembahkan semua isi dompetmu. Kalau saudara nggak bisa makan, Pak Timo sesat. Kan begitu saudara. Saya tidak mengajarkan yang sesat. Gitu. Ya, tidak mengajarkan yang sesat. Tapi yang terbaik berikan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus sudah lebih dulu berkorban buat kita. Yohanes 3 ayat 16. Semuanya katakan yuk. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan siapa yang sedang kita sambut? Anaknya yang tunggal. Siapa yang mati di kayu salib? Anaknya yang tunggal. Siapa yang menebus dosa kita? Anaknya yang tunggal. Kalau Bapa kita sudah memberikan yang terbaik, Yesus memberikan yang terbaik. Yang dilakukan Yesus yang terbaik adalah ketika dia mati di kayu salib. Itu yang terbaik Bapak Ibu. Dia mati buat kita. Kalau kita sekarang bisa bernapas, kita bisa bekerja, kita bisa punya uang, itu karena penebusan Tuhan. Karena kutuk kuasa kemiskinan sudah dihancurkan oleh kematian Tuhan. Nah, Tuhan yang sudah mau berkorban, kaya rela jadi miskin, supaya kita diperkaya. Lakukan sesuatu buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, pelayan-pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Ku telah mati dan tinggalkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa, dalam nama Yesus, kami mempersiapkan hati kami untuk kami mengikuti prosesi sakramen perjamuan Tuhan. Saya, Tuhan, sudah mati buat kami. Dan saat pagi hari ini kami mau bersekutu dengan kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Dosaku sudah diampuni di kayu salib. Itu
kemurahan-Mu yang sangat besar buat kami Tuhan. Kalau kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah Tuhan. Anggur dan roti ini jamah Tuhan. Menjadi anggur yang baru. Menjadi roti hidup yang tidak pernah akan habis dalam kehidupan kami. Setiap orang yang meminumnya akan mengalami kelepasan. Akan mengalami pemulihan. Setiap orang yang memakannya akan mengalami lawatan Tuhan. Mengalami hidup yang baru. Dan mengalami persekutuan dengan Kristus. Haleluya. Kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Pada waktu malam Yesus bersama dengan murid-muridnya makan perjamuan malam. Yesus mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Lalu ia mengambil cawan dan ia berkata, inilah darahku yang tertumpah bagi kamu sekalian sebagai perjanjian yang baru untuk pengampunan dosa manusia. Ku telah mati. Haleluya. Sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Katakan ku telah mati. Oh, ku telah mati dan tinggalkan ya Tuhan cara hidupku yang lama. Haleluya. Sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Lagi katakan ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Cara hidupku yang lama. Amin Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Baik, yang belum dilayani sudah semua, yang di luar. Mas Peter sudah. Rotinya. Baik, Bapak Ibu sudah mendapatkan semua. Mas Peter sudah? Mas Peter sudah ya? Oke.
Mari saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri semuanya. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam itu ia diserahkan. Lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ketika saudara makan, ingatlah dia mati buat kita, supaya kita, tubuh fisik kita dipulihkan oleh Tuhan. Supaya kemiskinan hilang dari hidup kita. Supaya kuasa-kuasa jahat keluar dari kehidupan kita. Maka dari itu, mari dengan iman dan percaya kita percaya bahwa yang kita makan adalah tubuh Tuhan. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kalau hidupmu diberkati, itu karena tubuhnya sudah dipecah buat kita. Kalau kita mengalami berkat-berkat yang melimpah, itu karena tubuhnya yang sudah terpecah buat kita. Terima kasih Tuhan. Dia tidak hanya sampai di situ. Dia mau memulihkan seluruh kehidupan kita. Lepas dari kuasa sakit penyakit dengan kuasa darahnya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Kita akan merasakan jamahan dan pemulihan daripada Tuhan. Khususnya untuk sakit penyakit. Khususnya untuk kutuk-kutuk keturunan. Kita akan lepaskan melalui kuasa darah Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ingat akan apa Bapak Ibu? Ingat akan darahnya yang mengalir. Darah pengampunan. Ketika saudara minum ini, saudara diingatkan kembali bahwa dosa kita sudah diampuni. Dan kita sudah dilepaskan dari kuasa kutuk keturunan. Dan yang lebih penting lagi, hari ini saudara yang meminum darah Tuhan, semua sakit hilanglah. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Yang sakit berkata aku sembuh. Ya, yang sakit berkata aku sembuh. Yang